It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi kalkulus 2, khususnya tentang persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Irsa Ropas Saidi, NPM 203240558. Dan ini rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Syafa Irunisa dengan NPM 203240448. Hai, saya Dava Muhammad Gibran dengan NPM 203240027. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di video kita hari ini. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal membahas sesuatu yang mungkin sering kalian dengar di kuliah ataupun buku matematika ya, yaitu persamaan diferensial. Kedengarannya memang agak serius ya, tapi sebenarnya topik ini tuh dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya kan? Ya, yuk kita bahas sama-sama supaya lebih seru dan gampang dipahami. Ditemani aku dengan Syafa Irunisa dan dengan rekan saya Dava Muhammad Gibran. Oke, kita lanjut next. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, ada baiknya kita tahu dulu tujuan dari mempelajari persamaan diferensial itu. Jadi, tujuan kita di sini adalah supaya kita bisa memahami konsep dasar persamaan diferensial dan tahu gimana bentuknya serta mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, Kenapa sih penting dari mempelajari konsep diferensial ini? Karena banyak fenomena alam dari rekayasa teknik kayak laju reaksi kimia, pergerakan benda, arus listrik, semuanya bisa dijelaskan dengan persamaan diferensial. Iya kan, Kang? Betul. Ya. Nah, pertanyaan pemantiknya yaitu apa sih persamaan diferensial itu dan apa sih itu orde serta jenis penyelesaian persamaan diferensial orde 2. Nah, kita masuk ke persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan fungsi turunannya. Persamaan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara suatu fungsi dan bagaimana fungsi tersebut berubah. Nah, di sini ada perbedaan. Gimana Kang perbedaan orde 1 nih? Nah, jadi bisa dilihat kalau diferensial orde 1, jadi si ordenya itu cuma ada satu. Nah, sebelumnya mungkin udah dijelasin ya di video sebelumnya mengenai konsep dasar persamaan diferensial, bahwa orde itu adalah turunan tertinggi dari suatu persamaan. Nah, dapat dilihat turunan di sini hanya ada satu. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang bagian kiri ini merupakan diferensial orde 1. Dan yang sebelah kanan diferensial orde 2. Kenapa disebut diferensial orde 2? Dapat dilihat dari persamaannya terdapat turunan kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan dari konsep persamaan diferensial ini adalah orde 2. Oke, kita next. Nah, ada orde dan metode persamaan nih, Kang. Oke, ini orde dalam persamaan diferensial adalah suatu turunan tertinggi yang ada dalam suatu persamaan. Nah, bentuk-bentuk orde
bentuk umumnya itu ada dua. Nah, boleh dijelaskan, Kang? Boleh. Nah, yang pertama itu ada bentuk umum homogen, dan yang kedua ada bentuk umum non homogen. Terdapat perbedaan dari kedua bentuk ini. Bisa dilihat dari bentuk umum homogen mempunyai di sini ada persamaan, yaitu AY aksen 2 ditambah BY aksen ditambah CY, dan hasilnya itu 0. Sedangkan di dalam bentuk umum non homogen, formatnya atau persamaannya itu adalah AY aksen 2 ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan FX. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, untuk di homogen ini hasil akhirnya adalah 0, sedangkan untuk non homogen hasilnya itu sedangkan konstanta atau fx selain 0 pun. Nah, kan tadi udah dijelasin nih kenapa penting untuk dipelajari, karena dari persamaan diferensial itu sendiri, apalagi di orde 2, sering digunakan untuk getaran pegas, suspensi mobil, ada pergerakan bandul seperti pendulum, lalu sirkuit listrik RLC, yaitu singkatan dari resistor, induktor, dan kapasitor. Oke, kita next ke metode penyelesaian non homogen nih. Kira-kira teman-teman tertarik gak buat belajar tentang penyelesaian non homogen ini? Oke, di kolom komentar ya, komen. Nah, di sini ada metode penyelesaian. Jadi, metode penyelesaian dari non homogen itu berbeda dengan homogen. Ketika non homogen itu ada yang namanya solusi umum atau bentuk umum. Nah, ketika non homogen itu jadi Rx ini adalah gimana cara penyelesaiannya si non homogen. Nah, di sini ada KE pangkat gamma X CE gamma X. Nah, di sini perbedaannya karena ini konstanta, jadi itu 1. Lalu ada KX pangkat N kurung buka N sama dengan 0,1. Nah, ini tuh ketika si angkanya banyak gitu atau lebih dari 1. Nah, ada K cos gamma X sama ini juga K sin gamma X. Nah, ini cara penyelesaiannya. Ini pun sama cara penyelesaiannya kayak yang pertama. Kita langsung aja yuk ke soalnya. Nah, ini di sini ada soal. Y turunan kedua ditambah Y turunan ke-1 kurang 6Y sama dengan 36X. Nah, 36X ini bisa dikatakan dengan Rx. Langkah pertama yaitu selesaikan persamaan homogen. Y turunan kedua ditambah Y turunan ke-1 kurang 6Y sama dengan 0. Gimana sih mencari akar karakteristiknya? Nah, udah dibahas kan kemarin di homogen. Nah, kita masukkan aja Y aksen 2 atau Y turunan kedua ini, yaitu M pangkat 2 ditambah M kurang 6 sama dengan 0. Nah, kita cari nih ketika ditambahkan mendapatkan M atau 1, ketika dikalikan mendapatkan minus 6.
Nah, kita mendapatkan atau difaktorisasikan menjadi M ditambah 3, M dikurangi 2. Lalu mendapatkan M1-nya di sini yaitu min 3 dan M2-nya yaitu 2. Nah, ini udah ketemu nih solusi homogennya atau YH. Nah, YH-nya itu adalah C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat min 3X. Oke, kita next. Ada langkah keduanya nih. Kita harus mencari partikular. Nah, partikular itu yang tadi di tabel yang kita mencari si Rx-nya. Karena di sini Rx-nya ada 2 ya. Rx-nya ada 2. Maka kita lihat nih yang ini. Kita lihat berarti yang kedua. Oke, kita next. Nah, ini turunan pertama yaitu YP sama dengan K1 K1X. Turunan keduanya Y aksen P sama dengan 0. Nih, K0. Nah, langsung disubstitusikan ke persamaannya. Tadi ditulis lagi yang ini persamaan homogennya. Ditulis lagi Y aksen ditambah Y aksen atau turunan kedua ditambah Y aksen turunan ke-1 dikurangi 6Y sama dengan 36X. Nah, Y aksen turunan kedua kenapa bisa 0? Karena di sininya sudah diketahui bahwa YP atau Y aksen turunan kedua itu ada 0. Ditambah K1. Nah, YP atau Y aksen turunan ke-1 yaitu K1. Ini maka di sini ditulisnya K1. Dikurangi 6 Y-nya teh yang ini nih, Y. Berarti kita tulis aja K1X ditambah K0 kurung tutup sama dengan 36X. Jadi ditulis lagi kalau misalnya si Rx-nya ini ditulis di sini. Lalu di sini ada K1 kurang 6. Ini keluarin aja atau disubstitusikan. 6 dikali K1X maka menghasilkan 6K1X min dikali plus berarti min 6 dikali K0 maka min 6K0 sama dengan 36X. Lalu di sini min 6K1X ditambah K1 kurang 6K0 sama dengan 36. Oke. Nah, ini langsung disamakan dengan sukunya ya. 6K1 sama dengan 36. Nah, ini tuh dipindah ruaskan maka dibagi. K1-nya, kita mencari K1-nya 36 dibagi 6 maka menghasilkan K1-nya itu min 6. Lalu K1 ini min 6 K0 sama dengan 0. Ini mencari K0-nya ya, karena tadi udah mencari K1-nya yaitu min 6, maka kita mencari K0-nya min 6 dikurangi K1-nya ini. Min 6 dikurangi min 6 sama dengan 0, maka K1-nya yaitu min 1. Maka
YP-nya yaitu atau partikularnya, hasil partikularnya yaitu min 6x min 1. Nah, lalu digabungkan nih solusi umumnya. Ini solusi umumnya itu Y sama dengan YH ditambah YP. Y ini yaitu bentuk homogen, YP itu partikular. Y sama dengan tadi C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min 3X. Nah, YP-nya itu yang ini. Min 6X dikurangi 1. Oke. Ini baru contoh soal yang pertama. Lalu ada contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh Kang Dapa. Makasih Pak. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Jadi di sini ada soal yang kedua. Nah, ada persamaan Y aksen 2 dikurangi 5Y aksen ditambah 4Y, ya hasilnya itu E pangkat 4X. Di sini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu penyelesaian homogen untuk mencari solusi H atau YH. Kita tulis ulang. Y aksen 2 dikurangi 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Selanjutnya kita ganti si Y aksen 2 nya menjadi lambda. Nah, kan yang tadi mah M2 ya, M aksen 2. Kalau kita sekarang pakai lambda, tapi sama aja sih, beda variabelnya aja. Tinggal tulis ulang, jadi lambda pangkat 2 dikurangi 5 lambda ditambah 4, hasilnya 0. Nah, sama kayak nomor 1 tadi, soal nomor 1 tadi, langkahnya itu kita cari faktornya. Cari faktor dari X pangkat 2 dikurang 5 lambda ditambah 4. Faktornya itu adalah lambda dikurang 1 dan lambda dikurang 4. Nah, hasil dari pemfaktoran tersebut dapat ditulis dengan lambdanya, lambda 1 sama dengan 1 dan lambda yang keduanya yaitu 4. Setelah itu dapat ditulis atau dapat diketahui bahwa penyelesaian homogennya yaitu YH sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat X. Kenapa di sini dapat ditulis C1 E pangkat X? Karena si X nya atau lambdanya itu adalah 1. Nah, yang kedua lambdanya itu adalah 4, jadi pangkatnya 4X. Selanjutnya ada langkah kedua yaitu penyelesaian partikular atau YP. Nah, kayak soal nomor 1 tadi, setelah kita mengetahui penyelesaian homogennya, kita lanjut ke penyelesaian partikular. Di sini ada YP sama dengan C3X E 4X. Nah, kenapa di sini C3? Karena kita hanya melanjutkan konstanta dari si penyelesaian homogen. Karena di penyelesaian homogen udah ada C1 sama C2, kita tinggal tulis C3 aja. Di sini si Rx-nya itu adalah E pangkat 4X, tapi kita kalikan dengan X karena ini adalah cara yang kedua. Setelah diketahui YP-nya, kita turunkan
dengan cara menurunkannya 2 kali. Turunan pertamanya dari YP yaitu C3E4X ditambah 4C3XE4X. Untuk turunan keduanya yaitu 8C4E4X pangkat 4X ditambah 16C3XE4X. Ini kenapa bisa 8 dan 16? Untuk dari 8 itu kita mengkalikan dengan U1 dengan cara perkalian U dengan Pi, dan juga U aksen dan P aksen. Untuk selanjutnya ada penyelesaian langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini ada substitusi ke persamaan awal. Persamaan awalnya ada di awal. Nah, penyelesaian awalnya itu yang ini ya, yang Y aksen 2 dikurangi 5 Y aksen ditambah 4Y sama dengan E 4X pangkat 4X. Nah, di sini sudah diketahui tadi Y aksen 2 nya yaitu 8C3 E pangkat 4X ditambah 16C3 X E pangkat 4X dikurangi Y aksen 1 atau Y aksen yaitu 5 dalam kurung C3 E pangkat 4X ditambah 4 C3 XE pangkat 4X, dan yang terakhir ditambahkan dengan Y partikular yaitu 4 C dalam kurung C3 XE 4X sama dengan E4X. Dari sini kita bisa menjumlahkan atau mengoperasikan dan didapat hasilnya yaitu 8C3E4X ditambah 16C3XE pangkat 4X dikurangi dengan 5C C3E pangkat 4X dan dikurangi dengan 20C3XE pangkat 4X. Nah, ini kenapa bisa jadi negatif dua-duanya padahal di atas ada plusnya. Nah, ini digunakan pengoperasian kali silang atau dikali dengan keduanya, substitusi. Nah, jadi negatif 5 dikali dengan C3E pangkat 4X dan juga negatif 5 dikali dengan 4C3XE 4X. Nah, hasilnya adalah ini. Setelah itu kita tambahkan si Y partikularnya yaitu 4C3XE 4X. Setelah itu kita grupkan atau pisah-pisahkan untuk bagian yang E pangkat 4X disatukan dengan yang sama yaitu E pangkat 4X dengan juga si XE pangkat 4X disatukan dengan jenis yang sama yaitu XE4X dan didapatkan hasilnya yaitu 8C3 dikurangi 5C3 E pangkat 4X ditambah 16C3 dikurangi 20C3 ditambah 4C3 XE4X, dan hasilnya yaitu
8 dikurangi 5 yaitu 3 C3E 4 pangkat 4X sama dengan E pangkat 4X. Kenapa? Karena dari operasi ini si C nya itu habis gitu. Kayak 16 dikurangi 20 yaitu negatif 4, dan negatif 4 ditambah 4 hasilnya 0. Jadi hanya sisa si E pangkat 4X nya saja. Nah, setelah ini kita bisa memisalkan bahwa si E pangkat 4X itu adalah 1. Nah, jika diganti si E pangkat 4X nya dengan 1, maka bisa dituliskan E pangkat 4X nya itu 1 per si 3 ini dipindah ruaskan. Nah, kenapa ini bisa jadi 3? Karena 3 dikali E pangkat 4X yaitu hasilnya adalah 3E pangkat 4X, dan 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, untuk langkah terakhir yaitu ada solusi untuk langkah terakhir ada solusi umum. Setelah semuanya selesai, solusi umumnya dapat diketahui yaitu Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 4X ditambah 1/3. Nah, yang telah diketahui si C partikularnya 1/3 X E pangkat 4X. Nah, segitu saja penjelasan dari kami. Jika ada yang masih membingungkan atau ada yang ingin dipertanyakan, tulis saja di kolom komentar dan kami akan menjawabnya sebaik dan sebetul mungkin. Sekian penjelasan dari saya, Dafal Muhammad Gibran, dan rekan saya Syafa Hoirunisa. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa tetap semangat belajar dan capai cita-cita kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Anton